Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah jelas ya? Sudah, Semoga Pak. sudah jelas ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan kuliah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Pada materi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang business plan. Kemudian salah satu kriteria yang perlu diperhatikan atau salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat business plan itu adalah break even point. Saya akan share screen dulu. Baik, insya Allah sudah kelihatan. Baik, kita akan membahas analisis titik impas. Dalam dunia usaha itu biasa ya orang awam pun juga sering menyebutnya sebagai break even point. Baik. Tapi ternyata banyak juga yang kurang bisa memahami apa itu break even point. Yang akan saya jelaskan adalah poin-poin dasarnya. Kalau ada informasi yang menurut Anda kurang jelas, kurang cukup, Anda bisa bertanya atau buka di YouTube, itu banyak penjelasan tentang break even point. Nah, break even point ini penting untuk dijadikan tolok ukur keberhasilan investasi. Nah, apa itu break even point? Break even point adalah titik ketika sebuah usaha itu impas. Jadi sudah tidak rugi, tapi belum untung. Jadi investasinya sudah bisa tertutup, tapi dia belum mendapatkan margin keuntungan dari usaha itu. Nah, kapan itu bisa terjadi? Break even point bisa terjadi ketika nilai pendapatan sama dengan total perkiraan biaya secara keseluruhan yang terjadi saat itu. Jadi, kalau saya jualan cendol misalnya, modal saya 5 juta, misalnya, jadi semua yang saya keluarkan itu 5 juta, kemudian pada hari ke-40 saya bisa dapat dari hari pertama sampai hari ke-40 saya dapat 5 juta, maka saat itulah saya mencapai titik break even ini. Lewat dari break even, maka itu keuntungan sudah mulai muncul. Gitu. Jadi kalau sudah lewat break even, maka keuntungan bisa mulai muncul. Nah, usaha apa yang menguntungkan, yang menarik investor? Tentu saja usaha yang break even point-nya cepat diraih. Misalnya hanya dalam 3 bulan misalnya sudah BEP, nah itu menarik bagi investor. Atau bisa juga sebuah usaha menarik bagi investor ketika break even point-nya itu dalam jumlah penjualan yang kecil. Jadi misalnya hanya menjual 30 produk itu sudah BEP, nah itu sangat menarik ya seperti itu. Jadi kalau sudah lewat break even point, sebuah perusahaan itu mulai menghasilkan keuntungan kalau kondisinya tetap gitu ya. Kalau misalnya hari ini BEP, besok kena bencana alam ya tidak akan menghasilkan keuntungan, belum akan menghasilkan keuntungan, bahkan BEP-nya yang tadi sudah tercapai bisa jadi menjadi mundur lagi.
Mudah-mudahan dari penjelasan ini Anda bisa punya gambaran. Nanti kita akan mencoba menghitung, menunjukkan contoh break-even point. Kapan kira-kira usaha atau sebuah usaha itu sampai pada titik di mana dia sudah tidak rugi, tapi belum dapat keuntungan. Jadi BEP itu adalah sebuah indikator. Yang namanya usaha itu pasti ada pengeluarannya. Usaha kalau sudah dijalankan, insya Allah ada pendapatannya. Nah, kapan pendapatan itu bisa menutup pengeluaran, saat itulah break-even point didapatkan. Anda mau pinjam uang ke lembaga keuangan, atau Anda ingin mencari investor, salah satu ukuran yang paling mereka perhatikan adalah kapan break-even point itu dicapai. Begitu. Nah, dulu sekitar tahun berapa itu ya? Saya awal-awal di UMS, mungkin 2003, 2002 atau 2003. Itu ada usaha pertanian di, kalau nggak saya tidak salah ingat itu di Boyolali. Itu menjanjikan, jadi nanam ginseng. Nah, saya ingat tuh, nanam ginseng itu menjanjikan keuntungan kalau tidak salah di bulan ketiga. Kemudian mereka berani menyebut keuntungannya sekian puluh persen. Karena basis ilmu saya pertanian, itu ada iklannya di radio. Jadi ada yang menawarkan investasi seperti itu, ada iklannya di radio. Nah, bidang saya itu, saya mencoba menganalisis mungkin nggak sih 3 bulan bisa break even. Kita setelah saya hitung-hitung, BEP itu mungkin baru bisa dicapai, usaha ginseng kayak gitu, mungkin baru bisa dicapai setelah 6 bulan. Itu pun ketika tidak ada hambatan apa-apa. Banyak yang tertarik. Ada satu orang teman, dosen juga, tapi bukan dosen UMS, itu ikut tertarik. Dia hampir menanamkan modal. Kemudian dia sempat ngobrol dengan saya sampaikan bahwa ini sepertinya tidak mungkin. Nah, kemudian dia mulai ragu, akhirnya nggak jadi. Selang sekitar 1 tahun setelah itu, si perusahaan yang tadi menawarkan investasi itu ternyata digerebek polisi karena terindikasi penipuan. Nah, jadi yang dilakukan itu skema Ponzi. Nanti kalian cari di internet, apa itu skema Ponzi, apa itu monkey business. Nah, itu menarik itu untuk dipahami, supaya Anda nggak ketipu. Tidak ketipu dengan investasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Dulu ketika saya ngajar kewirausahaan di GISI, saya sempat sampaikan begini. Kalau kalian mau untung banyak, maka kalian untung banyak dalam waktu sangat singkat, pilihannya hanya di melanggar hukum. Karena mencari keuntungan yang besar dalam waktu singkat itu hampir tidak mungkin. Jadi hati-hati dengan tawaran investasi yang menawarkan BEP tinggi. Contoh terakhir kan yang mahasiswa IPB itu deh. Kalau Anda mengikuti beritanya, mahasiswa IPB, perguruan tinggi besar, favorit, banyak yang ketipu dengan skema investasi bodong. Sampai mereka
terjerat itu ya, pinjol. Jangan pernah tertarik dengan yang janji-janji yang bombastis. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung BEP. Nanti contohnya yang sederhana. Nanti tolong coba kalian terapkan di rencana bisnis yang akan kalian buat. Dalam menghitung BEP, ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost adalah biaya yang terus dikeluarkan perusahaan tanpa peduli produksinya berapa. Itu masuk komponen fixed cost. Misalnya kalau Anda punya warung soto misalnya, warung soto itu buka sampai malam, berarti pakai lampu, pakai listrik, maka fixed cost-nya salah satunya adalah biaya listrik itu. Ada atau tidak ada pembeli, lampu tetap harus menyala. Tidak bisa kemudian lampu dimatikan, kalau ada pembeli datang baru dinyalakan. Tidak bisa. Contoh yang kedua misalnya biaya membersihkan lantai. Warung Anda di pinggir jalan, ramai, kemudian tidak bisa kemudian dibuat begini. Lantai baru dipel ketika ada konsumen datang, tidak bisa. Nah, itu contoh fixed cost. Contoh fixed cost yang lain misalnya nyewa tempat. Nyewa tempat itu kan nggak peduli ya. Ada yang datang atau enggak, ya sewa tempatnya segitu. Kemudian variable cost. Variable cost itu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksinya. Hanya kalau kita jualan soto, ya fixed cost-nya adalah misalnya beras yang akan kita tanam, akan kita masak. Itu termasuk fixed cost karena semakin banyak orang datang beli soto, semakin banyak beras yang kita tanam. Variable cost. Variable cost. Kemudian ada misalnya gas. Gas itu kan juga tergantung jumlah yang kita masak kan. Tuh. Kemudian ada juga misalnya contoh yang lain itu biaya untuk cuci piring. Bukan dari manusianya ya, tetapi dari misalnya sabun cuci piringnya. Itu variable cost. Karena semakin banyak yang harus kita cuci, berarti sabunnya harus semakin banyak. Kalau misalnya kita bikin usaha, misalnya kayak UMS misalnya. Fixed cost-nya apa? Fixed cost-nya misalnya gaji dosen tetap, gaji karyawan tetap. Kemudian biaya langganan listrik. Tapi bukan per kWh ya, biaya langganan listriknya. Kemudian perawatan gedung, nah itu fixed cost. Variable cost-nya apa? Variable cost-nya kalau kayak UMS, itu bisa jadi misalnya biaya penggunaan listrik untuk lab. Karena semakin banyak mahasiswanya, semakin banyak biaya untuk penggunaan listrik lab. Nah, ini perlu dipahami kita. Berikutnya ada pendapatan. Nah, ini pendapatan tentu saja berapa rupiah yang kita hasilkan dalam satu periode waktu. Bisa bulanan, bisa mingguan, bisa juga tahunan. Kemudian yang berikutnya ada laba atau keuntungan.
Laba atau keuntungan itu tentu saja pendapatan dikurangi biaya. Itu laba. Misalnya saya bikin tempe, biaya pembuatan tempenya 8.000, saya jual 10.000, maka laba saya adalah 10.000 dikurangi 8.000. 2.000. Itu laba saya. Nah, sekarang apa peran atau fungsi dari break even point? Kalau misalnya saya jadi orang kaya dan saya akan menginvestasikan uang saya ke sebuah usaha milik teman, maka cara termudah buat saya untuk menilai adalah BEP-nya kapan? BEP-nya berapa? Masuk akal atau enggak perhitungannya? Nah, jadi fungsi dari BEP adalah satu, menentukan volume produksi untuk bisa mencapai keuntungan. Dan ini harus direncanakan. Ya. Misalnya BEP-nya 2 tahun, jumlah produksinya 1.000 bisa. Bisa nggak kemudian dimaksimalkan supaya BEP-nya bisa dicapai dalam 1 tahun. Nah, itu perlu rencana yang matang. Kemudian memberikan target minimal penjualan yang harus dicapai. Maaf, kita. Jadi, kita akan bisa membuat ancang-ancang berapa penjualan minimum yang harus diperoleh dalam sehari. Kemudian, yang ketiga, dasar membuat rencana berikutnya. Rencana produksi, rencana penjualan. Dan ingat, rencana produksi itu juga akan menjadi dasar rencana pembelian bahan. Saya tidak tahu kalau di Kesmas diajari atau tidak. Tapi kalau di gizi itu mahasiswa belajar tentang bagaimana membuat rencana produksi, terutama kalau persiapan kalau mereka nanti bekerja di rumah sakit. Mereka harus bisa membuat rencana, oh kalau pasiennya 100, bahannya berapa, kapan belinya. Kalau misalnya suatu ketika pasiennya melonjak jadi 160, mereka juga harus siap. Bahannya berapa yang harus dibeli, belinya kapan, masaknya berapa lama, mendistribusikannya bagaimana. Nah, itu juga dipelajari kalau di gizi. Saya nggak tahu kalau di Kesmas dipelajari atau tidak. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk membatasi produksi. Jadi kita kalau ingin mendapatkan BEP dalam waktu singkat, tentu saja kita harus punya batas produksinya berapa minimal. Kemudian ketika misalnya di hari Jumat produksinya turun, apa yang harus dilakukan di hari hari Sabtu gitu. Nah, seperti itu harus terpikirkan. Memang rumit. Ini teman-teman manajemen akuntansi ini yang banyak belajar tentang break even point. Berikutnya manfaatnya. Mengidentifikasi batas minimum penjualan agar usaha tidak rugi. Makanya banyak sekali perusahaan yang kemudian menekan marketingnya. Nah, nanti kalau Anda jadi marketing, Anda akan paham bulan ini harus terjual sekian. Dan itu nanti beban ke tim marketing berat sekali itu kadang-kadang. Kemudian yang berikutnya
nilai penjualannya harus menghasilkan keuntungan. Makanya kemudian batas minimum ini pasti dijadikan target. Meskipun itu hanya warung soto ya. Meskipun itu hanya warung soto, setiap warung soto perlu memikirkan target hariannya harus terjual berapa. Kalau sehari tidak tercapai, mudah-mudahan bisa ditutup hari berikutnya. Tapi kalau sebulan itu terus tidak tercapai, sebulan 30 hari tidak pernah mencapai target, ya berarti harus dievaluasi apa yang salah. Kemudian BEP, kalau lengkap datanya, itu juga menjadi informasi perubahan biaya produksi, harga jual, volume produksi, dan juga total penjualan. Kemudian membuat keputusan mengenai pembauran produk yang bisa membantu mencapai keuntungan. Pembauran produk itu gini, kalau Anda jualan soto di warung soto, tentu jualannya kan tidak hanya soto, gitu ya. Ada yang kemudian sekalian bakso misalnya. Ada yang jualan gorengan, ada yang jualan teh, es jeruk kayak gitu. Nah, penjualan produk selain soto itu juga bisa membantu mencapai keuntungan. Kalau warung alternatifnya banyak, ya. Warung itu alternatifnya banyak. Tapi kalau perusahaan misalnya membuat apa ya, yang hanya bisa membuat satu itu misalnya apa ya? Oh genteng misalnya. Oh genteng itu masih ada bata ya masih bisa. Satu produk tok itu apa ya? Saya bingung. Mungkin membuat apa dek kira-kira dek di lingkungan kalian yang memang hanya bisa membuat satu tok, tidak membuat yang lain, tidak punya sambilan yang lain. Bingung ya. Mungkin membuat misalnya ya membuat genteng itu saja. Keahliannya hanya membuat genteng. Nah itu agak sulit itu kalau mau mencari produk yang bisa membantu mencapai keuntungan. Nah makanya BEP ini itu juga bisa membantu kita untuk memikirkan kira-kira produk sampingan apa yang bisa kita hasilkan sekalian. Contoh paling gampang misalnya. Hampir semua yang jualan bakso itu juga jualan mie ayam. Bahkan sekarang mie ayam itu ada baksonya. Mungkin awalnya hanya jualan bakso, tapi kemudian ternyata bikin mie ayam tidak sulit. Gitu ya. Hampir sama dengan menjual bakso. Nah, itu contoh bauran produk. Nah, itu contohnya. Kemudian membantu menemukan solusi atas permasalahan, terutama yang terkait dengan produksi. Misalnya, wah BEP-nya kok produksinya kok melambat, berarti BEP-nya juga melambat. Apa yang harus dilakukan? Bisa ditelusuri. Kemudian pengambilan keputusannya juga lebih baik. Nah, ada dua rumus yang digunakan sebagai cara menghitung BEP. BEP itu bisa dihitung melalui unitnya, unit produk yang harus. Bentar, ini saya edit dulu. Ini salah ini. Nanti filenya saya berikan lagi saja. Unit produk. Jadi berapa unit produk yang harus dihasilkan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menghitung rupiahnya. Berapa rupiah yang harus kita dapatkan untuk bisa mencapai titik impas. Nah, rumusnya seperti itu. Jadi kalau kita mencari unit produknya,
maka kita harus mengetahui data fixed cost-nya berapa, harganya berapa, dan biaya variabel per unitnya berapa. Sementara kalau kita menghitungnya ke rupiahnya, BEP dalam berapa rupiah, maka kita perlu fixed cost-nya berapa, kontribusi margin per unitnya berapa, harga per unitnya berapa. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Nah ini. Contohnya pabrik keripik kentang Jaya Makmur. Nah, saya balas WA dulu. Saya balas segera. Oke, misalnya saya bikin keripik kentang. Fixed cost saya, misalnya saya tidak sewa tempat, misalnya di rumah, gitu ya. Saya butuh gas, saya butuh wajan, saya butuh ember, air, kentangnya. Maaf, kentang itu nanti masuknya di variable cost. Kemudian tenaga kerja dan lain-lain, saya misalnya keluarnya 6 juta. Kemudian variabel cost-nya itu misalnya untuk kentangnya, minyaknya, kemasannya, gitu ya. Itu per unit, per bungkus itu 10.000. Kemudian saya jual per unitnya itu 20.000. Gitu ya. Dan kemudian saya setiap bulan memproduksi, ya ini saya sederhanakan saja ya, 60 bungkus. Tentu kalau usaha betulan nggak mungkin hanya memproduksi 60 bungkus keripik kentang. Nah, sekarang silakan ini di foto dulu atau di screenshot dulu atau dicatat dulu, kemudian nanti kita akan belajar menghitung. Saya beri waktu sekitar 15 detik. Di screenshot saja enggak apa-apa. Kemudian nanti kita bersama-sama belajar menghitung. Nah, sekarang saya harus menghitung BEP-nya. Berapa unit produk yang harus saya produksi agar mencapai BEP? BEP tadi rumusnya adalah fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan harga jual per bungkus dikurangi biaya variabel per bungkus. Tadi saya sudah sampaikan, saya misalnya nggak perlu sewa tempat. Ya. Untuk gas, kompor, wajan, tenaga kerja, itu saya butuh 6 juta. Maaf, untuk tabung gasnya, kalau gasnya kan nanti masuknya ke variabel ya. Kemudian harga jual saya 20.000. Pointernya. Nah ini, saya jualnya 20.000, kemudian per bungkusnya, biaya yang saya keluarkan itu 10.000. Ini kita kurangkan dulu, 20.000 dikurangi 10.000, berarti hasilnya 10.000. Kemudian 6 juta itu dibagi 10.000. Itu nanti akan sama dengan 600 unit. Jadi, saya akan mencapai break-even point, mencapai titik impas, ketika saya memproduksi dan menjual 600 unit, 600 bungkus keripik kentang. Nah, bisa jadi investor itu akan tanya nih, terus 600 unit itu butuh berapa lama? Kita lihat data tadi.
Misalnya setiap bulan hanya memproduksi 60 unit, berarti kalau harus 600 unit ya berarti 10 bulan. 10 bulan baru break even. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Caranya sederhana kok. Rumusnya hanya seperti itu, hanya saja yang sering rumit adalah memutuskan apakah sebuah pengeluaran itu masuknya variabel atau fix, tetap atau variabel. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada enggak? Belum ada, Pak. Belum? Baik. Insya Allah enggak sulit kok. Hanya saja memang selama saya sering membaca proposal PKM-nya mahasiswa, itu banyak yang tidak tepat ketika menghitung break even point-nya. PKM kewirausahaan itu banyak yang nggak pas. Biasanya kelirunya di mana? Biasanya kelirunya itu di perhitungan biaya tetap sama biaya variabel. Banyak proposal yang tidak menuliskan ini gaji, wong nyambut gawe. Nah, orang wong nyambut gawe kok orang dibayar, orang bekerja kok nggak dibayar, itu kesalahan besar. Kalau kita bikin usaha kan kita tidak punya tujuan memperbudak. Berarti siapapun yang kerja di situ ya harus dibayar. Ada yang berpikir kalau yang kerja anak saya ngapain dibayar, itu juga salah. Kalau urusannya dengan investor, urusannya dengan bank, maka siapapun yang bekerja di situ, entah itu anak, entah itu istri, ya harus dituliskan gajinya berapa. Meskipun pada kenyataannya mungkin tidak digaji. Tapi kalau ajuan investasi tetap harus ditulis. Nah, terus berapa rupiah yang harus saya dapatkan dari penjualan saya supaya saya dapat atau mencapai titik impas? Kalau tadi kan berapa unit yang harus saya jual. Kalau ini berapa rupiah yang harus saya dapatkan. Nah, rumusnya agak beda ya. Jadi rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit. Kontribusi margin per unit itu apa? Ini penjelasannya. Harga dikurangi variabel cost. Kemudian perhatikan bahwa kontribusi margin per unit itu masih dibagi lagi dengan harga. Keliru. Oh ya, benar, betul. Dibagi dengan harga, betul. Jadi, kalau biaya tetap saya 6 juta, kita hitung dulu kontribusi margin per unit. Harganya tadi 20.000, variabel cost-nya 10.000. Ini saya tulis di sini. 20.000 dikurangi 10.000. Kemudian dibagi harga jualnya. Harga jualnya kan 20.000. Kita hitung ini ternyata setengah. 20 kurangi 10, 10, 10 dibagi 20 kan setengah. Maka kemudian kita hitung 6 juta dibagi setengah. Bukan dibagi 2 ya, tapi dibagi setengah, hasilnya 12 juta. Apa maknanya? Kalau saya dapat uang dari penjualan keripik saya itu totalnya bisa setelah sekian lama itu saya dapatkan 12 juta, saat itulah saya break even, saya impas. Seperti itu menghitungnya. Nah, misalnya begini, kita balik ke slide sebelumnya. Ini kan 600 unit ya, 10 bulan. Misalnya kemudian saya ngebut 600 unit itu nggak perlu 10 bulan, tapi ternyata 5 bulan selesai. Nggak masalah.
Tidak masalah yang seperti itu. Tapi perlu diperhatikan bahwa sekalipun itu 5 bulan dicapai, 12 jutanya itu tetap. 12 juta ini tetap seperti itu. Nah, hitungan seperti ini yang sering tidak dipahami usaha mikro, usaha kecil. Begitu. Mereka hanya berpikir, pokoknya saya kulaannya sekian, saya olah, saya jual sekian. Saya dapat hasil, bisa untuk makan anak istri, bisa untuk sekolah anak, bisa untuk kulaan berikutnya, sudah cukup. Gitu. Mereka tidak berhitung sampai ke kapan impasnya itu kapan. Gitu. Mereka tidak berhitung sampai ke mana. Banyak yang seperti itu. Makanya saya sangat berharap nanti kalau Anda bikin usaha atau Anda membuat tugas apa yang kemarin itu bisnis plan itu, Anda sudah harus berpikir saya harus dapat berapa supaya modal saya bisa ditutup. Gitu. Itu harus terpikirkan. Jangan hanya sekedar saya besok bisa kulaan, saya bisa jualan lagi. Bukan hanya seperti itu. Saya harap Anda sudah sampai ke level berikutnya. Monggo kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau belum ada saya. Oke, ini hanya sekedar logika bahwa itu nanti hasilnya sama. Gitu. Nanti coba kalian hitung. Jadi, tujuan BEP yang paling utama adalah menentukan batas minimum produksi. Bisakah seperti itu? Supaya kita tahu, kita bisa bikin target. Kalau kita tahu, oh batas minimumnya sekian, 600 tadi. Berarti saya harus segera membuat target tuh. Saya mau produksi berapa, sumber daya saya berapa, sanggup enggak ngejar itu dalam waktu 3 bulan misalnya. Kemudian dengan sumber daya yang ada, ternyata saya hanya bisa 10 bulan. Ya enggak apa-apa, seperti itu hal yang biasa dalam usaha. Yang ya paling sulit diprediksi itu kalau Anda bikin usahanya itu budidaya sesuatu, itu agak sulit diprediksi. Karena kan kita tidak bisa meramalkan cuaca itu akan seperti apa. Kita tidak bisa meramalkan akan ada penyakit apa. Bisa jadi misalnya saya punya sapi 5. Wow, ternyata ada yang kena PMK. Kemudian saya rugi karena yang 2 nggak bisa dijual. Nah, seperti itu kan. Kalau budidaya agak sulit memang. Tapi kalau manufaktur itu lebih mudah daripada budidaya. Urusan perhitungannya. Resikonya juga insya Allah lebih kecil kalau manufaktur daripada budidaya. Anda jualan kopi, minuman kopi, resikonya lebih kecil daripada Anda menanam kopi, memanen kopi, mengeringkan kopi, menggiling kopi. Maaf. Ini contoh ya. Misalnya saya tadi malam itu nyari yang sedang tren apa. Yang sedang tren itu kopi. Meskipun saya sangat jarang minum kopi. Perut saya sering tidak tahan minum kopi, sehingga saya sangat jarang. Baik, mengalami kerugian saat baru membuka bisnis itu hal yang wajar.
Tidak bisa kemudian suatu hari usaha terus langsung untung gitu ya. Ya ada beberapa, tapi kan sangat jarang. Tapi kalau sudah mencapai BEP, berarti coffee shop itu insya Allah sudah tidak mengalami kerugian, asal tidak kena bencana alam. Asal tidak kemudian ditutup oleh pemerintah. Nah, misalnya kemudian kita mau berbisnis coffee shop, apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan perhitungan? Itu tadi, fixed cost-nya apa, variable cost-nya. Dari situ kita bisa menghitung biaya dan kita juga bisa memperkirakan harganya. Harganya akan seperti apa? Kita pengen untung seberapa sih? Di sekitar Solo ini, salah satu usaha yang margin keuntungan cukup besar itu kuliner. Hanya saja memang butuh extra effort, ya. Usahanya agak keras. Misalnya kalau buka warung, ya buka warung pagi, ya berarti kan mungkin jam 1, jam 2 harus sudah bangun siap-siap. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan pasar. Kalau saya jalan-jalan habis sholat subuh itu para pedagang kan sudah mulai siap-siap itu, yang jualan gorengan ya. Sudah ada yang sudah buka, gitu ya. Yang jualan soto juga sudah mulai masak. Jadi jam 4:30 itu mereka sudah siap-siap. Kita perlu menghitung biaya, kita perlu menghitung harga, dan akhirnya kita juga bisa menghitung break even point-nya. Jangan lupa sewa tempat harus dimasukkan. Jangan lupa gaji karyawan harus dimasukkan. Listrik, air, gas, gelas, sendok, garpu, piring, kebersihan, lampu, dan lain-lain itu harus diperhatikan. Berapa biaya yang dibutuhkan agar kedai kopi Anda tetap dapat beroperasi? Tadi saya sampaikan ya, kedai kopi bukanya dari siang sampai malam, kan tidak bisa kemudian kalau malam lampunya dimatikan. Bisa, kita tetap menyalakan lampu sekalipun tidak ada pembelinya. Berarti itu kan biaya. Kita tidak bisa kemudian mematikan pemanas air sekalipun tidak ada pembeli. Karena kan kopi itu dinikmati sebagian besar dalam keadaan panas. Jadi pemanas airnya harus selalu menyala. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Biaya itu semuanya harus diketahui, harus dicatat, sehingga kita punya pertimbangan. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita punya pertimbangan. Misalnya begini, setelah jalan 1 bulan, setelah kedai kopi saya jalan 1 bulan, itu ternyata ada kecenderungan begini, antara jam 2 siang sampai jam 5 sore, itu hampir tidak ada pembeli. Sementara saya punya pemanas air 3. Saya ambil keputusan begini, karena jam 2 siang sampai jam 5 sore itu tidak banyak pembeli, maka kemudian 2 pemanas air itu saya matikan. Nah, itu keputusan bisnis. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi setelah kita buka usaha, itu dalam 2 minggu, 1 bulan itu kita bisa membuat perkiraan atau kita bisa membuat kebiasaan, kita bisa mencatat kebiasaan konsumen kita itu kayak gimana. Misalnya dari siang sampai sore pembeliannya sedikit, berarti saya tidak perlu meminta karyawan saya untuk masuk di siang sampai sore.
Karyawan bisa masuk setelah pada jam 5 sore misalnya. Sebelum jam 5 sore saya yang melayani, hanya saya yang melayani. Nah, itu kan juga bentuk penghematan. Bisa dilakukan seperti itu. Keputusan seperti itu biasa dalam dunia bisnis. Oke, sekarang kita lihat sedikit biaya tetap itu seperti apa. Kalau kemudian saya punya kedai kopi, biaya tetap itu adalah biaya yang harus saya keluarkan meskipun tidak ada penjualan, tidak ada kegiatan penjualan, tidak ada konsumen datang. Misalnya lampu tadi, misalnya kemudian saya kasih WiFi gratis, misalnya itu berarti biaya internetnya. Kemudian saya sewa bangunan, internet, sewa bangunan itu kan ada atau tidak ada konsumen jalan terus. Kemudian karyawan tetap, beberapa karyawan misalnya sudah tetap, artinya ada atau tidak ada pembeli, dia selalu kita gaji. Tapi ada juga karyawan yang gajinya, penghasilannya itu ketika ada konsumen. Ada kadang-kadang kan yang seperti itu. Kalau pegawai tetap itu fixed cost, tapi kalau karyawan itu hanya ketika ada konsumen, misalnya pocokan nyuci gelas kayak gitu, nah itu bisa masuk ke variabel. Ada lagi yang lain nggak? Fixed cost tadi, coba kalian pikirkan. Kemudian biaya variabel, ini tergantung pada penjualannya. Semakin banyak penjualan, semakin banyak juga uang yang harus kita keluarkan di variabel cost ini. Kan 100 cangkir terjual, biayanya akan berbeda dari 10 cangkir yang terjual. Nah, kalau usaha kecil, usaha baru, sebenarnya cukup, misalnya kayak saya bikin kedai kopi ini ya, misalnya cukup menghitung seputar produksi makanan minumannya saja. Sama ada nggak pegawai pocokan itu kan? Pocokan itu digaji berdasarkan kedatangan atau digaji berdasarkan produksi. Itu nanti bisa masuk ke biaya variabel. Kalau kedai kopi ya biaya variabel itu air, karena makin banyak yang diproduksi, air yang dibutuhkan makin banyak. Kopinya, biaya cuci gelasnya, kemudian gula misalnya, susu, misalnya kita tambahkan coklat ya berarti coklatnya nah kayak gitu. Gasnya itu kalau kita butuh gas. Kemudian listrik untuk pemanas air. Nah, itu bisa juga variabel, bisa juga tetap. Ini kita harus bijak ini. Kalau pemanas air itu masuknya ke variabel atau masuknya ke tetap. Kalau nyala terus berarti itu masuknya ke tetap, tapi kalau hanya dinyalakan ketika ada konsumen itu berarti masuknya ke variabel. Itu. Anda usaha center, misalnya treadmill-nya hanya dinyalakan ketika ada konsumen, yaitu berarti masuknya ke biaya variabel. Penggunaan treadmill-nya loh ya. Kalau pembelian treadmill-nya itu masuk ke fixed cost biaya tetap. Kemudian satu hal lagi, penyusutan. Kalau kita punya dispenser, maka nilai dispenser itu akan menyusut. Kita punya teko, kita punya gelas, kita punya kompor, maka nilai dari barang-barang itu akan menyusut.
Selang beberapa lama, 1 tahun, 2 tahun, itu kadang perlu diganti. Nah, kita perlu memikirkan kapan kita menggantinya, bagaimana menggantinya, berapa harga pengganti. Contoh misalnya, saya bikin kedai kopi, saya pakai kompor gas. Saya prediksi kompor gas saya usianya 5 tahun. Apa yang harus saya pikirkan? Berarti 5 tahun ke depan, saya harus punya tabungan dalam bentuk rupiah atau bentuk apapun, yang itu nanti bisa dipakai untuk membeli kompor gas pengganti. Gitu. Nah, ini sering tidak dipikirkan oleh usaha kecil juga. Begitu kompornya rusak, bingung karena tidak punya tabungan, tidak punya anggaran, tidak mempersiapkan anggaran untuk mengganti kompor itu. Nah, ini kesalahan besar. Makanya kemudian ada konsep penyusutan. Ini contoh yang paling sederhana, ngitungnya seperti ini. Misalnya begini, saya punya perusahaan, misalnya jualan burger misalnya. Kemudian saya beli food truck untuk kegiatan operasional 1 Januari 2019. Ini tadi saya ganti tanggalnya ya dari slide yang lama supaya lebih gampang membayangkan. Jadi 1 Januari 2019 saya beli food truck itu 350 juta. Masa pakainya hanya 4 tahun karena setelah 4 tahun mesinnya sudah mulai rewel, bodinya sudah mulai kropos dan lain-lain. Truk tersebut memiliki nilai residu atau nilai sisa 100 juta setelah 4 tahun. Maka besaran penyusutannya itu berapa? Kita bisa gunakan rumus ini. Harga perolehannya berapa? 350 juta. Residunya berapa? 100 juta. Masukkan ke sini. Harga perolehan dibagi nilai residu. Kemudian dikurangi nilai residu. Harga perolehan dikurangi nilai residu. Dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya 4. Maka hasilnya seperti ini. 350 juta dikurangi 100 juta dibagi 4. 62.500.000 per tahun. Apa artinya? Saya harus nabung 62.500.000 per tahun supaya 4 tahun lagi saya siap ketika food truck saya harus diganti. Food truck lama dijual dapat 100 juta, kemudian dengan tambahan tabungan saya dapat food truck yang baru. Tapi, perhatikan, apakah 4 tahun lagi harga food truck itu tetap? Tidak kan? Makanya perhitungan seperti ini itu sudah mulai ditinggalkan. Perhitungannya yang benar seperti apa, yang lebih tepat seperti apa, bukan yang benar, tapi yang lebih tepat seperti apa. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Sekarang perhatikan dulu slide ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Satu menit ya. 1 menit itu silahkan diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanya. 1 atau 2 menit lah, silahkan.
Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, perhitungan yang ini kurang pas. Makanya muncul perhitungan yang lebih rumit. Nah, 4 tahun dari tanggal 1 Januari 2019, berarti tanggal 31 Desember tahun 2022, 19, 20, 21, 22, akhir 2022. APD Jaya perlu membeli food truck lagi. Kalau harga food truck itu per tahun naiknya 9%, maka perkiraan harga food truck baru berapa? Ternyata naiknya drastis. 350 juta kali 109, ya, ini 9 itu kenaikannya per tahun, pangkat 4. Gitu loh. Kenapa pangkat 4 bukan kali 4? Karena kan 2019 ke 2020 naik 9%. Kemudian itu nanti yang jadi acuan, karena yang sudah naik 9%, itu nanti jadi acuan untuk naik 9% berikutnya. Begitu seterusnya. Gitu. Makanya kemudian 4 tahun setelah Januari 2019, harga food truck itu 494 juta. Luar biasa. Tapi ini fiktif loh ya. Mungkin bisa jadi kalau truk beneran kenaikan harganya tidak sampai 9%. Nah, karena tadi diprediksi setelah 4 tahun truk lama itu masih bisa dijual 100 juta, maka apa yang harus disiapkan? Abadi Jaya perlu menyiapkan 494 dikurangi 100 juta. 394 juta. Maaf, ini keliru ini. Sebentar, nanti saya kirim lagi filenya ya. Ini sepertinya salah. Saya tadi salah mengetik. Nah, ini 2022. Di akhir 2022 saya harus punya uang 394 juta untuk mengganti truk baru itu. Truk lama saya ganti truk baru, tapi ingat truk lama dijual. Maka saya harus nabung 98,5 juta per tahun. Kalau kemudian truk itu tidak ada residunya, artinya setelah 4 tahun belas tidak bisa dijual, maka berarti saya harus menyiapkan 494 juta dalam 4 tahun. Berarti per tahunnya saya harus nabung 123 juta 500. Banyak ya. Nah, yang seperti besok kalau Anda benar-benar jadi pengusaha, yang seperti ini harus dipikirkan. Anda misalnya usaha fitness center. Anda harus berpikir treadmill atau sepeda statis yang ada, itu umurnya berapa lama sih? Misalnya umurnya 3 tahun. Maka dalam 3 tahun Anda harus punya uang yang cukup untuk membeli treadmill yang baru. Makanya Anda harus nabung. Setiap bulan kita harus nabung berapa? Setiap tahun kita harus nabung berapa? Nah, yang seperti ini jarang terpikirkan oleh usaha-usaha mikro. Seperti itu ya. Baik, sekarang saya akan mulai membahas tugas kelompok. Tadi awalnya mau saya bahas di awal, tapi karena yang datang masih sedikit, ya sudah tugas kelompok saya bahas di akhir. Buatlah kelompok 4-5 orang. Buatlah rencana bisnis dengan format sesuai materi yang kemarin. Diketik pada kertas A4, spasi 1,5, huruf Arial ukuran 11, margin atas bawah kiri kanan 3 cm. Paling depan diberi cover berisi judul dan nama mahasiswa. Kalau 5 orang ya 5-5-nya harus ditulis. Kemudian bagian isinya itu minimal 8 halaman, maksimal 12 halaman tanpa daftar.
Silahkan memilih sendiri bidang usahanya. Saya tidak akan membatasi di kesehatan. Misalnya kelompok Anda memutuskan untuk, Pak, saya mau usaha reparasi sofa, silahkan. Pak, saya mau jualan laptop second, silahkan. Tidak harus terkait langsung dengan kesehatan. Tuh. Nah, akan sangat baik kalau Anda itu menjual produk, maka diberi gambar produknya itu yang seperti apa. Misalnya, Pak, saya mau jualan roti tawar misalnya. Nah, roti tawarnya Anda beri contoh roti tawar yang Anda maksud itu yang seperti apa. Saya sangat terbuka untuk konsultasi. Kalau Anda mau ketemu saya, bisa silahkan ke Prodi Gizi. Kalau pas saya ada di ruangan atau saya longgar, nanti sampai saja, Pak, saya ingin konsultasi tugas kewirausahaan. Silahkan. Atau mau janjian dulu juga bisa. Tapi saya tidak melayani konsultasi lewat WA atau lewat email ya. WA atau email itu untuk bimbingan skripsi saya saja. Yang ini silahkan datang ke ruangan. Kemudian dikumpulkan pas hari H ujian kewirausahaan. Hanya saja saya masih belum dapat jadwalnya. Saya belum tahu ujian kewirausahaan itu mau kapan. Seperti itu. Silahkan didiskusikan baik-baik. Cari yang betul-betul Anda kuasai dan kira-kira break even-nya tidak terlalu lama. Itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk tugas ini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, untuk deadline-nya kapan, ya, Pak? Ya, ini tadi loh, Dik. Hari H ujian kewirausahaan. Cuma saya belum dapat jadwalnya, jadi saya belum bisa menyebutkan. Jadi ujian kewirausahaan itu kalian ngumpul ke lembar jawaban sama ngumpul ke tugas. Gitu. Anda bisa bertanya ke Bu Sekprodi, Bu, jadwal ujian sudah ada belum? Nah, supaya kita bisa memperkirakan, oh ternyata deadline tugasnya pas hari H ujian kewirausahaan di tanggal sekian. Tidak usah khawatir jika ternyata ini kan katanya ujiannya Kesmas mau maju ya katanya. Nah, kalau misalnya nanti ternyata terlalu mepet, ya nanti saya beri ekstensi 3-4 hari, tidak apa-apa. Tapi sementara ini, patokan kita adalah hari H ujian kewirausahaan. Itu ya. Monggo, yang lain. Saya mau tanya lagi. Nah, ada. Baik. Itu tugas kelompok. Nah, sekarang ada tugas individu. Nggak usah khawatir. Tugas individunya hanya 1 halaman. Anda pasti pernah buka Facebook, Instagram, Twitter mungkin. Tapi saya tidak punya Twitter. Link LN saya juga tidak punya. TikTok. Saya juga tidak tahu TikTok. Kemudian kalau YouTube, ya oke lah Tokopedia, GoFood, nah dan itu, dan lain-lain itu. Nah, tugas Anda coba sekarang, pilih satu produk. Terserah mau pilih produk apa, yang penting kira-kira bisa dijual di platform itu. Platform itu. Jadi jangan milih produk, Pak saya mau pilih kapal pesiar. Enggak ada. Saya tidak pernah menjumpai ada akun Tokopedia atau Bukalapak yang jualan kapal pesiar. Makanya yang lebih masuk akal saja. Kemudian dari platform-platform itu, pilih satu yang menurut Anda paling efektif untuk mempromosikan dan menjual produk tersebut.
Misalnya pernik-pernik, misalnya kayak apa ya? Kipas gitu ya, kipas souvenir untuk manten. Bisa jadi Shopee sama Bukalapak itu sama efektifnya. Anda mau milih dua, silahkan. Jadi misalnya, menurut saya yang paling efektif untuk jualan kipas souvenir pernikahan adalah Shopee dan Bukalapak, silahkan. Tapi silahkan disampaikan alasannya apa. Alasannya apa? Kenapa kok milih Shopee dan Bukalapak? Tuh. Misalnya yang lain, saya pengen jualan onderdil mobil bekas, Pak. Nah, apakah Shopee atau Bukalapak pas? Nah, kalau selama ini saya dapat onderdil mobil bekas itu kebanyakan dari Facebook. Nah, silahkan sampaikan alasannya kenapa Anda memilih itu, tapi Anda juga perlu menyampaikan kelemahannya. Anda juga perlu menyampaikan kelemahannya. Misalnya, misalnya saya pilih jualan onderdil mobil bekas. Saya pilih Facebook. Kelemahannya apa? Wah, Facebook itu tidak punya e-wallet kayak OVO, kayak Shopee Pay, kayak GoPay, kayak itu. Nah, itu bisa jadi kelemahan. Silahkan dieksplorasi. Jumlah halaman minimal 1, maksimal 2. Jadi Anda tidak perlu bertele-tele. Spasi 1,5, hurufnya Arial, ukuran 11. Ya. Saya yakin Anda pernah membeli produk dari marketplace. Jadi Anda pasti punya pengalaman. Saya yakin Anda pernah pesan makanan dari GoFood atau Shopee Food, sehingga pasti Anda punya pengalaman. Nah, jangan lupa tuliskan nama kelas dan NIM. Cukup di pojok kanan atas atau kiri atas itu aja. Nggak usah pakai cover ya. Tuliskan nama, kelasnya, NIM-nya. Satu halaman saja sudah sangat saya hargai. Kemudian dikumpulkan paling lambat 30 Desember ke ketua kelas. Kemudian diserahkan ke saya tanggal 31 Desember di ruang saya di kantor. Jadi ketua kelas nanti ngumpulkan, nanti diwadahi plastik itu aja, Dik, plastik yang untuk fotokopian itu loh. Diwadahi situ, kemudian dikumpulkan ke saya. Kalau ada hambatan, sampaikan ke saya. Silahkan sampaikan ke saya. Dulu ada pengalaman, contoh hambatan itu gini. Saya punya mahasiswa itu dulu pernah ketika saya beri tugas, saya sudah beri tugas. Saya minta untuk tulis tangan, tapi kemudian dia mengalami masalah kecelakaan. Nah, kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak bisa nulis tangan, bolehkah diketik? Silahkan. Tapi ini kan langsung diketik ya, jadi mudah-mudahan tidak masalah. Bisa diketikkan teman kalau misalnya pas ada atau saudara. Itu tugas pribadi. Monggo ada yang ingin disampaikan? Monggo, ada yang disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa nanti menghubungi saya. Kalau urusan pertanyaan tugas, pakai WA enggak apa-apa, tapi kalau konsultasi jangan pakai WA ya. Silakan datang ke ruangan saya. Tentu dengan membawa draft. Jangan datang kosongan, enggak bawa apa-apa. Baik. Alhamdulillah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas kita dengan baik.
Insya Allah dari tugas-tugas ini Anda akan punya pengalaman untuk, oh ternyata merencanakan usaha itu kayak gini. Apa yang harus saya disiapkan, Anda insya Allah sudah paham. Meskipun ya sifatnya teoritis ya, tidak apa-apa, tapi insya Allah Anda sudah bisa membayangkan langkah-langkahnya akan seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.